Pemirsa, Polres Probolinggo, Jawa Timur menangkap supir angkutan umum ugal-ugalan yang sengaja menabrak seorang anggota polisi ketika akan diberhentikan. Polisi yang menjadi korban menderita luka di kaki. Inilah video angkutan umum ugal-ugalan sengaja menabrak polisi hingga terjatuh. Video 13 detik unggahan Arif Harmoko Official di Instagram itu telah dilihat ribuan orang dalam kurun waktu 3 jam. Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Purwanto Sigit Raharjo mengatakan, mobil angkutan umum itu dikejar anggotanya karena berusaha kabur saat akan diperiksa dalam operasi justisi penegakan protokol kesehatan di Jalan Lumajang, Kota Probolinggo. Dalam peristiwa itu, polisi yang menjadi korban, Aibda Ivan Septiarso, menderita luka di kaki. Mereka memang betul itu dialami oleh anggota kami, Satlantas Polres Probolinggo. Dan itu untuk kondisi anggota hanya lecet saja, luka ringan. Melaksanakan giat protokol kesehatan, kemudian dia dihentikan tidak mau, hingga terjadilah peristiwa tersebut. Berbekal nomor polisi kendaraan, dalam waktu singkat, supir ugal-ugalan penabrak anggota polisi ditangkap. Pelaku kemudian digiring ke Polres Probolinggo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Selengkapnya kami sudah bergabung bersama dengan Kapolres Probolinggo, AKBP RM Jauhari. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. selamat sore. Ya Pak Kapolres, bisa dijelaskan apa motif sopir sebetulnya dengan sengaja menyenggol petugas yang berusaha untuk memberhentikannya? Dari hasil pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polres Probolinggo Kota, untuk sementara motif dari pelaku sopir yaitu ketakutan untuk menghindari operasi justisi yang dilakukan tim gabungan 3 pilar TNI, Polri maupun Satpol PP, sehingga ketakutan itu sopir kabur lalu dikejar oleh anggota Satlantas Polres Probolinggo Kabupaten atas nama Ivan Septiarso. Kemudian pelaku sopir dengan sengaja menabrakkan badan atau bodi kendaraan kepada petugas kami yang sedang melaksanakan kegiatan operasi justisi. Artinya polisi sudah pertama kali menangkap, mensinyalir bahwa sopir ini dan kendaraannya melanggar lalu lintas sehingga harus dikejar demikian. Jadi pada saat mau diberhentikan, karena memang kita melakukan operasi justisi ini pagi, siang, dan malam 3 kali dalam 1 hari. Pada saat petugas mau memberhentikan, karena sopir tidak menggunakan masker, tentunya petugas menghimbau bahkan mau memberikan masker secara gratis. Namun secara tidak langsung seketika itu juga sopir merasa ketakutan dan kabur dari petugas. Karena dugaan dicurigai itulah petugas mengejar untuk memberhentikan sopir untuk menanyakan kenapa kabur. Namun dalam proses pengejaran itu sopir tersangka dengan sengaja menabrakkan kendaraannya ke kendaraan petugas. Sampai saat ini motif masih kita dalami lebih lanjut, namun pengakuan dari tersangka kabur karena menghindari takut dari operasi yang dilakukan oleh petugas. Setelah ditangkap dan diperiksa, apakah ada pelanggaran lalu lintas lain yang dilakukan oleh pelaku selain sebelumnya tidak memakai masker? Jadi untuk pelanggaran sopir sendiri, untuk lalu lintas kendaraan-kendaraan tidak lengkap, kemudian untuk tindak pidananya sendiri, pelaku kita kenakan pasal percobaan pembunuhan 338 Junto 53, terlapis dengan pasal melawan petugas, pasal 213 KUHP, dan penganiayaan 351 KUHP. Dan terhadap tersangka sendiri juga kita lakukan tes urin narkoba untuk melihat apakah sopir tersangka ini dalam pengaruh narkoba apa tidak. Hasilnya sudah ada Pak, tes urinnya? Hasilnya negatif. Untuk pelanggaran lalu lintas tadi sempat disebutkan ada surat-surat yang tidak lengkap juga Pak Jauhari. Ya, artinya
dari laporan petugas lalu lintas untuk kendaraan yang dipakai maupun kendaraan izin mengemudi masih kurang lengkap. Dan untuk itu juga kita sudah himbau di jajaran lalu lintas untuk meminta pertanggungjawaban juga kepada PO yang menyediakan kendaraan untuk mengetahui mekanisme bagaimana PO-PO ini merekrut sopir-sopir yang layak maupun yang layak uji sebagai sopir. Jangan sampai nanti karena perhitungan hanya ekonomi mencari keuntungan sehingga tidak memperhitungkan bagaimana sopir dalam berkendara itu layak apa tidak, profesional apa tidak dalam mengemudi. Karena pada saat kejadian sopir itu membawa 6 penumpang yang ada di mobil tersebut. Semuanya baik-baik saja, Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Kapolres Probolinggo Kota KBP Johari. 7 remaja di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap karena terlibat prostitusi online. Kasus tersebut terbongkar karena pengaduan korban yang kecewa lantaran tidak mendapatkan uang sesuai yang dijanjikan para pelaku. Polisi mendatangi salah satu rumah warga usai mendapat laporan adanya prostitusi online yang dikelola sekelompok remaja di Makassar, Sulawesi Selatan. Sempat terjadi keributan saat penangkapan 7 remaja yang menjadi muncikari prostitusi online dengan pihak keluarga korban. Terbongkarnya sekelompok remaja yang menjadi muncikari ini usai korban berinisial M 15 tahun mengadu kepada keluarganya. Korban mengaku sudah 5 hari di hotel untuk melayani 4 lelaki setiap harinya. Korban diajak salah satu pelaku berinisial MK dengan iming-iming upah jutaan rupiah, namun ternyata hanya mendapat ratusan ribu rupiah saja. Katanya wanita ini mau diapakan? Jadi berdasarkan keterangan awal yang kami dapatkan dari korban bahwa mereka adalah korban prostitusi online yaitu micet. Jadi rencananya akan dijual pada pria hidung belang. Jadi berdasarkan keterangan dari korban, jadi bahwa mereka dijanjikan atau akan dijual oleh para pelaku dengan belasan atau jutaan rupiah. Untuk mengungkap kasus muncikari remaja ini, polisi masih mendalami keterangan ke-7 remaja serta korban di Polsek Mariso, Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Selain di Makassar, kasus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur juga terjadi di Jakarta Utara dan Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku menjajakan korban melalui media sosial dan mengunggah konten penawaran jasa prostitusi online di bawah umur. Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara menetapkan pria berusia 20 tahun berinisial RSD sebagai tersangka dalam kasus prostitusi anak di bawah umur di kawasan Jakarta Utara. Menurut polisi, korban merupakan anak berusia 16 hingga 18 tahun. Prostitusi online anak di bawah umur ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi media sosial untuk menggait pelanggan. Muncikari berinisial RSD memasang tarif jutaan rupiah untuk sekali kencan. 4 korban eksploitasi telah ditangani Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk mendapat trauma healing. Sementara, muncikari prostitusi online di Surabaya diringkus di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Pelaku AP, 21 tahun, merupakan seorang mahasiswa yang menawarkan anak di bawah umur dengan tarif 1 hingga 2 juta rupiah sekali kencan. Pelaku menjajakan korban melalui media sosial dan mengunggah konten penawaran jasa prostitusi. Pelaku yang merupakan warga Tambak Rejo, Waru, Sidoarjo ini ditangkap di rumahnya setelah akun miliknya dilacak Cyber Patrol Polda Jawa Timur. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa ponsel serta foto-foto aktivitas chat di media sosial WhatsApp. Pelaku dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap komplotan pencopet di Surabaya yang merupakan satu keluarga. Dari 4 tersangka, 3 merupakan ayah, ibu, dan anak. Keempat tersangka pencopet ini hanya bisa tertunduk saat digelandang anggota unit Resmob Polrestabes Surabaya.
Kelompok pencopet ini dipimpin oleh RD, beranggotakan istri dan anaknya, AU dan OR, yang bertugas mengalihkan perhatian korban. Sementara satu tersangka lainnya, SW, bertugas sebagai eksekutor. Aksi komplotan pencopet ini berakhir ketika diketahui korbannya saat beraksi di Pasar Kaget, kawasan Jalan Pahlawan. Mereka diketahui telah beraksi beberapa kali di 3 lokasi berbeda di kota Surabaya. Dari keempat ini sudah punya peran masing-masing. Yang pertama, tersangka SW ini perannya untuk mencuri handphone korban. Jadi dari handphone itu, setelah diambil, dia lempar lagi ke temannya, itu saudara RDAS. RDAS ini salah satu otaknya juga yang mengajak. Kalau dia menerima, dan ORT dan AY ini perannya untuk menghalang-halangi. Keluarga pencopet ini mengaku nekat mencopet karena terdesak kebutuhan ekonomi. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. 5 anggota geng motor pelaku begal di Cengkareng Timur, Jawa Barat diringkus polisi. 2 orang terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melawan saat akan ditangkap. AJ, pelaku begal ini berusaha kabur saat petugas hendak membekuknya di sebuah warung tak jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tapi usahanya sia-sia karena petugas langsung menyergapnya. Tak hanya AJ, petugas juga menangkap 4 orang kawanan begal di lokasi berbeda di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. 2 diantaranya terpaksa ditembak di bagian kaki karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Keduanya lantas dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Kelima pelaku merupakan kelompok geng motor yang membegal sepasang remaja di Jalan Raya Kedaung, Cengkareng Timur. Dalam aksinya, mereka tak segan melukai korbannya. Ya, kalau memang ada perlawanan, mereka akan melukai. Contohnya kejadian yang terakhir pada hari Kamis tersebut, apabila ada perlawanan, dia pasti akan melukai. Yang mereka gunakan adalah gunting. Mereka membawa gunting yang digunakan untuk menusuk korban. Dari pengakuan para pelaku, mereka sudah 3 kali beraksi di sejumlah lokasi di wilayah Cengkareng. Kelima pelaku yang diamankan petugas terjerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu 3 orang pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mengaku sebagai anggota Pas Pampres, seorang pria beratribut TNI membawa kabur motor sport milik Arifin Latif. Saat akan bertemu, korban dijanjikan pekerjaan sebagai satpam di kantor Kementerian Perhubungan dengan gaji 3,2 juta rupiah. Pria beratribut TNI ini membawa kabur motor sport milik Arifin Latif dari pelataran parkir gedung Kementerian Perhubungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku berdalih ingin mengetahui kondisi motor korban karena korban berniat menjualnya. Arifin sempat mengejar pelaku namun kehilangan jejak. Pertemuan Arifin dengan pelaku berawal dari Facebook. Korban yang saat itu tengah mencari pekerjaan ditawari pelaku menjadi satpam di kantor Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat, Direktorat Lalu Lintas Jalan, dengan gaji 3,2 juta rupiah. Karena berminat, korban pun diajak bertemu di Jalan Tanah Abang 2, Jakarta Pusat. Sesampainya di lokasi, pelaku mengalihkan pembicaraan ke motor sport korban yang memang akan dijual Arifin. Kok dia kayak, saya bingung kok dia langsung kayak pengen kayak minat banget motor, pengen ngecat STNK. Nah di situ saya udah nggak bang, STNK udah di dia. Pas dia nanya-nanya ngecek lagi nanya motor. Dia kuncinya ada nggak, saya mau tahu suaranya dong, masih bagus apa enggak. Yang lain saya kira mau ditesnya nggak jauh, tuhnya dibawa kabur. Berbekal rekaman video yang dimilikinya, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Gambir. Arifin berharap motornya bisa segera kembali dan pelaku yang mengaku sebagai anggota Pas Pampres ditangkap.
Seorang polisi gadungan yang mengaku akan dilantik sebagai Kapolres Tangerang Kota dengan pangkat Komisaris Besar Polisi ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Jagakarsa. Tidak hanya berhasil menikahi seorang wanita yang kini tengah mengandung anaknya, polisi palsu tersebut juga telah menipu hingga miliaran rupiah. Aksi tipu-tipu Husni Hadinata warga Jagakarsa, Jakarta Selatan ini berakhir setelah ditangkap aparat Polres Jakarta Selatan dan Polsek Jagakarsa. Berbulan-bulan mengaku sebagai aparat berpangkat Komisaris Besar Polisi, pria 53 tahun ini tidak hanya berhasil memperdaya wanita IS hingga menikahinya, tapi juga menipu hingga 1,7 miliar rupiah. Uang tersebut diminta Husni sebagai upaya memasukkan anak korban menjadi anggota kepolisian, serta biaya pelantikannya untuk menjadi Kapolres Tangerang Kota. IS yang curiga dengan status suaminya memberanikan diri mendatangi kantor polisi untuk mengecek keanggotaan Husni. Saat ini IS tengah mengandung buah pernikahannya dengan Husni, sang polisi gadungan. Proses yang disampaikan tersangka bahwa ini proses yang harus dilengkapi, beberapa administrasi yang harus dilengkapi, misalnya harus ada bebas narkoba, surat sehat, surat dan lain sebagainya. Korban harus mengeluarkan uang hingga dikumulatif sampai dengan 1,40 ya, proses untuk menjanjikan masuk menjadi anggota Polri. Bahkan 1,4 miliar ya. 1,4 miliar ya, kurang lebih 1,4 miliar. Jadi keluar sampai beberapa ratus ini korban. Sementara itu uang hasil kejahatannya dihabiskan pelaku untuk biaya pernikahannya dengan korban dan kebutuhan hidupnya. Biaya pernikahan saya, terus buat bantu ibu saya yang sakit, terus yang lainnya buat saya berikan buat kebun. Nikahnya di mana, Pak? Nikahnya di gedung. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Sebuah mobil terbakar di tengah jalan tol Tangerang kilometer 20. Kami kembali untuk Anda saat lagi.